Ibn 980-1037 Polymath yang masyhur sebagai bapak pengobatan modern. Nama: Ali Al-Husain Ibn Abd Al-Ibn. Nama lain: Avicenna, Syaraf Al-Mulk, Hujjat Al-Haq, Syekh Al-Rais, Ibn Sino, Bu Ali Sina, Polymath. Kelahiran: Afshona, Bukhara, Uzbekistan, 980 m. Wafat: Hamedan, Iran, 1037 m. Etnis: Persia. Wilayah: Asia Tengah dan Persia. Pasangan: Yasamin, dengan beberapa anak. Orang tua: Abdullah Ibn Sina, ayah, dan Sitara, ibu. Pemikiran: Avicennisme. Mazhab: Hanafi. Pendidikan: belajar Quran dan kesusastraan, tahfidz, belajar fiqh mazhab Hanafi, berguru ilmu kedokteran pada Qumri dan Abu Sahl, Isa ibn Yahya al-Masihi dan filsafat pada Al-Natili, ilmu-ilmu Yunani. Keahlian: kedokteran, kimia, filsafat Islam awal, studi Islam, logika, geografi, astronomi, matematika, pemikiran psikologi, fisika, puisi Arab dan Persia, teologi Islam, kalam. Pekerjaan: dokter, peneliti, penemu dan menteri pada Khalifah Buyid. Karya: 450 risalah tentang berbagai subjek, 240 masih bertahan, termasuk karya agungnya, Hanun fi al-Tib, The Canon of Medicine, dan Kitab Al-Shifa, The Book of Healing. Selain Al-Hanun fi al-Tib, Ibn Sina juga dikenal karena beberapa karya utama lainnya yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu, di antaranya Kitab Al-Shifa, Book of Healing. Karya ini adalah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang mencakup beberapa volume, dengan fokus pada logika, metafisika, ilmu alam, dan etika. Kitab Al-Shifa sangat berpengaruh dalam pengembangan pemikiran filosofis dan ilmiah, serta memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang hubungan antara metafisika dan ilmu pengetahuan. Kitab Al-Najat, Book of Salvation ini adalah versi ringkas dari Kitab Al-Shifa, yang dirancang untuk memberikan pengantar kepada pemikiran filsafat Ibn Sina dalam format yang lebih mudah diakses. Kitab Al-Najat mencakup pemikiran tentang logika, metafisika, dan etika, dan merupakan sumber penting bagi para pelajar yang ingin memahami ide-ide Ibn Sina. Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Remarks and Admonitions. Karya ini adalah teks filsafat yang mengulas berbagai aspek metafisika, logika, dan epistemologi. Dalam Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Ibn Sina membahas masalah-masalah filosofis yang lebih mendalam dan kompleks, serta memberikan kritik terhadap beberapa pandangan filsafat kontemporernya. Risalah fi al-Is, Treatise on Love. Dalam risalah ini, Ibn Sina mengkaji konsep cinta dari perspektif filosofis dan psikologis. Ia mengembangkan teori yang mendalam tentang hubungan antara cinta, jiwa, dan intelek, serta dampak emosional dan moralnya. Al-Mabda' wa Al-Ma'ad, The Origin and the Return. Karya ini membahas kosmologi dan eskatologi, termasuk pandangan tentang penciptaan alam semesta dan kehidupan setelah mati. Ini merupakan bagian dari pemikiran metafisikanya yang lebih luas. Al-Tajrid, karya ringkasan tentang ajaran-ajaran filsafat Islam dan doktrin-doktrin penting dalam teori pengetahuan dan ontologi. Karya-karya ini, bersama dengan Al-Hanun fi al-Tib, mencerminkan jangkauan luas dan kedalaman pemikiran Ibn Sina, serta pengaruhnya yang signifikan dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Kontribusi: sebagai seorang polimat, Ibn Sina memberikan kontribusi besar di berbagai bidang. Berikut adalah sumbangan utama dari beberapa bidang yang dikuasainya. Kedokteran: Al-Hanun fi al-Tib, Canon of Medicine ini adalah karya monumental yang merangkum pengetahuan medis pada zamannya dan menjadi rujukan penting dalam dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Buku ini mencakup berbagai topik seperti anatomi, farmakologi, penyakit, dan metode pengobatan. Ibn Sina juga memperkenalkan konsep-konsep medis seperti pentingnya diagnosis dan prognosis, serta membahas tentang pengaruh psikologi terhadap kesehatan fisik. Filsafat: Kitab Al-Shifa, Book of Healing, sebuah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang meliputi logika, metafisika, dan etika. Dalam karyanya ini, Ibn Sina mengembangkan teori-teori tentang esensi dan eksistensi, serta konsep-konsep tentang jiwa dan intelek.
Teori metafisika, dia mengembangkan pemikiran metafisika yang mempengaruhi skolastik barat, termasuk ide-ide tentang penciptaan, eksistensi, dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Logika, Ibn Sina juga memberikan kontribusi penting dalam logika, dengan penekanan pada metode deduktif dan penilaian argumentasi yang mempengaruhi perkembangan logika dalam tradisi Islam dan Barat. Matematika dan astronomi. Matematika, meskipun kontribusinya di bidang ini tidak sebesar di kedokteran dan filsafat, Ibn Sina melakukan beberapa kajian penting dalam matematika, terutama dalam geometri dan aljabar. Astronomi, Ibn Sina mengkaji dan menulis tentang berbagai aspek astronomi, termasuk pengaruhnya terhadap ilmu medis dan filsafat. Kimia dan farmakologi. Farmakologi, Ibn Sina melakukan riset mendalam tentang obat-obatan dan komponen kimia mereka, serta metode pembuatan dan penggunaan obat. Dia mencatat banyak obat yang masih digunakan dalam pengobatan tradisional. Karya-karya Ibn Sina mencerminkan kepiawaiannya dalam menyintesiskan berbagai ilmu pengetahuan dan filosofis yang ada pada masanya, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Ringkasnya, Ibn Sina adalah bapak kedokteran modern, farmakologi klinis, uji klinis, dan konsep momentum, pendiri Avicennisme dan logika Avicenian, pelopor psikoanalisis, pelopor aromaterapi dan neuropsikiatri, dan kontributor penting bagi geologi. Pengakuan, Ibn Sina menerima banyak pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa di berbagai bidang ilmu. Berikut adalah beberapa pengakuan penting dari dunia ilmiah dan akademis terkait Ibn Sina. Penyair terkenal Italia Dante Alighieri, 1265-121, menyebut namanya dalam dramanya, La Divina Commedia. Potret Ibn Sina masih ditemukan tergantung di dinding banyak fakultas kedokteran di seluruh Eropa. Sebuah kawah di bulan dinamai menurut namanya dan beberapa negara mencetak uang, perangko, dan medali untuk memperingati Ibn Sina. Pengaruh akademis, pengaruh di dunia Islam, Ibn Sina diakui sebagai salah satu tokoh intelektual terkemuka dalam dunia Islam. Karyanya, terutama, Al-Hanun fi Al-Tibb, diakui sebagai referensi penting dalam pendidikan medis dan filsafat di seluruh dunia Islam selama berabad-abad. Pengaruh di Eropa, karya Ibn Sina, terutama, Al-Hanun fi Al-Tibb, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan ke-13. Ini menjadikannya salah satu dari teks utama yang mempengaruhi pemikiran medis dan filosofis di Eropa abad pertengahan. Ibn Sina sering disebut sebagai Avicenna dalam konteks Eropa. Kehormatan akademis, nama di universitas dan institusi, banyak institusi akademis, universitas, dan organisasi ilmiah di berbagai belahan dunia mengakui kontribusi Ibn Sina dengan menamai program atau fasilitas mereka sesuai dengan namanya, terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat. Karya dan penelitian, karya-karya Ibn Sina sering menjadi subjek penelitian dan studi di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Pemikirannya menjadi bahan kajian dalam kursus-kursus filsafat, sejarah sains, dan kedokteran. Peringatan dan penghargaan, peringatan sejarah, Ibn Sina sering diperingati dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, dengan konferensi, seminar, dan publikasi yang mengkaji kontribusinya. Hari-hari peringatan tertentu diadakan untuk menghormati pencapaiannya. Penghargaan dan dokumen, penghargaan untuk karya-karya ilmiah dalam bidang kedokteran dan filsafat sering mencantumkan referensi atau menghormati kontribusi Ibn Sina. Beberapa publikasi ilmiah juga memberi penghargaan atau memberikan dedikasi khusus kepada kontribusi Ibn Sina. Sinematografi, ada beberapa film yang mengangkat kehidupan dan karya Ibn Sina, Avicenna, atau terinspirasi oleh kehidupannya, yang Ibn Sina, animasi, 2020, Inggris. Tepisichian, 2013, Jemarman. Avicenna, 1980, Uni Soviet. Avicenna, 1957, Iran. Film-film ini memberikan gambaran tentang betapa besar pengaruh Ibn Sina dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran.